Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Nusradin ingin membahas tenses yaitu past simple. Oke teman-teman. Okay, you have learned present simple, present continuous, present perfect simple, and now you are going to learn past simple. Ya, jadi teman-teman sudah belajar present simple, ya bentuk yang sederhana, ya present continuous bentuk sedang, terus ada perfect. Ya, present perfect simple bentuk yang untuk mengatakan sudah dan belum. Oke, and now dan sekarang you learn about past simple. Ya, jadi past simple ini adalah we use the past simple to talk about the action and situation in the past. Ya, jadi kita gunakan past simple ini untuk berbicara tentang action, perbuatan, tindakan, and situations, dan suatu keadaan, ya, in the past, yang sudah lalu, teman-teman, ya. Jadi sesuatu yang telah lalu. Jadi apakah dia action, suatu perbuatan, tindakan, dan juga tentang keadaannya. Nah, oke. For this tense, untuk tenses ini past simple itu kata-kata yang sering digunakan itu adalah ya kata keterangan, maksudnya seperti misalnya yesterday, ya, so just now, ya, yesterday kemarin, just now barusan, ya, misalnya. Terus ada kata-kata ago, ya. Ada kata-kata ago, titik-titik ago. Misalnya 2 hours ago, misalnya, ya. 2 hours ago. 2 jam yang lalu. Ya. 2 hari yang lalu. 2 days ago. 2 minggu yang lalu, 2 weeks ago. 2 bulan yang lalu, 2 months ago. 2 tahun yang lalu, 2 years ago, dan sebagainya. Ya. Ada juga pakai last. Nah, ya. Last, titik-titik. Nah, ini sering digunakan juga untuk bentuk kalimat past simple. Misalnya, last week. Nah, betul last week, teman-teman. Minggu lalu, ya. Kalau kita mengatakan hari minggu yang lalu, last Sunday, ya. Last Sunday, ya, hari minggu yang lalu, hari Jumat yang lalu, last Friday, dan sebagainya, ya teman-teman. Nah, atau just now, barusan. Jadi kalaupun kita bicara semenit yang lalu atau beberapa detik yang lalu, kita mengatakan sesuatu, kita lakukan sesuatu, tindakan yang sudah lewat, itu masuk golongan past simple, teman-teman, ya. Oke, udah dapat ya teman-teman? Ya, ini dulu penggunaannya. Jadi penggunaannya itu sesuatu yang sudah lalu. Oke teman-teman, jadi ini kalimat ini, this is very important to know, sangat penting, ya, because you know that when you want to talk everyday conversation, jika kita bicara tentang percakapan hari-hari, itu selalu kita kan sering mengatakan, kamu kemana kemarin? Apakah kamu di rumah kemarin? Ya, dan sebagainya. Oke. Now, nah ini merupakan yang bagian pertama tadi tentang penggunaannya. Nah sekarang yang kedua teman-teman, ini tentang rumusannya, ya.
Oke, teman-teman. Nah, untuk membuat kalimat yang positif, ya teman-teman, itu cukup subjek tambah verb 2. Nah, teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus belajar, harus menghafal verb 2. Ya. Sebagaimana teman-teman ketahui itu kan verb itu ada yang regular verb yang tidak beraturan, ada juga yang beraturan regular verb. Ya, contoh teman-teman mesti ingat kalau yang irregular verb itu misalnya kalau kita buat misalnya go ya untuk verb satunya, terus verb 2-nya when, ini verb 2. Terus bentuk yang ketiganya adalah gone. Nah, ya teman-teman, go, when, gone, ini adalah termasuk apa? Irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Ya, tidak beraturan apanya? Perubahannya sesuai dengan tensesnya, ya, sesuai dengan waktunya. Jadi kalau di sini teman-teman, ya, untuk past simple itu subjek tambah verb 2. Ya, verb 2. Contoh. Ya. Saya pergi ke Siantar minggu lalu. Ya. Saya pergi ke Siantar. I, verb 2-nya went to Siantar. Ya. Plus hari Minggu yang lalu, ya, last Sunday. Saya pergi ke Siantar. Saya pergi ke Siantar last Sunday, ya, hari Minggu yang lalu. Nah, gini teman-teman ya. Jadi kita gunakan verb 2, ini yang 2. Ya. I went to Siantar last Sunday. Jadi jangan I go. Ya, beda dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Bahasa Indonesia tidak ada mengalami perubahan kata kerja. Ya, bilang pergi, hari ini saya pergi ke sekolah, kemarin saya pergi, saya sedang pergi, saya sudah pergi. Itu sama, ya, tidak ada berbeda dia, ya, tidak ada misalnya sekarang saya pergi, kemarin saya pergi, saya sedang pergiing, ya, nggak ada perubahan teman-teman. Beda dengan bahasa Inggris, ya, jadi kita gunakan verb yang kedua. Oke teman-teman, ya, ini dia ya untuk kalimat yang positif. Nah sekarang teman-teman, kalimat negatif. Nah, ya, perhatikan teman-teman. Nah, kalau kalimat negatifnya, ya, subjek tambah ini didn't, ini berasal dari did not. Ya, did tambah not. Ya, disingkat jadi didn't. Ya. Subjek tambah did not atau didn't tambah verb 1. Nah, teman-teman ya. Jadi coba perhatikan untuk negatifnya di sini kita gunakan didn't. Ya, terus gunakan verb yang pertama teman-teman. Ya, ya misalnya saya tidak pergi ke Binjai kemarin, tetapi saya pergi ke Siantar. Ya, jadi saya tidak pergi ke Binjai. I didn't go to Binjai. Ya, yang kemarin istri.
Ya. Saya tidak pergi ke Binjai kemarin. I didn't go to Binjai. Ya, perhatikan teman-teman, untuk negatifnya sudah ada didn't di sini, didn't di sini. Ya, ini bentuk past dari don't. Kalau presentnya itu kan don't ya teman-teman ya. Present itu don't. Itu berubah dia menjadi didn't. Nah, berhubung di sini sudah kita menggunakan bentuk past dari don't menjadi didn't, maka di sini kita tidak menggunakan lagi verb 2, tapi dia kembali ke verb yang pertama, ini go. I didn't go to Binjai yesterday. Oke teman-teman, ya paham? Ya, it's great ya, great job. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana untuk membuat pertanyaan? Ya teman-teman. Nah, ingat teman-teman, pertanyaan itu there are many types or many kinds of questions, but okay, for beginners you are learning only 2 types of questions. Jadi untuk para beginners, para pemula, jadi kita hanya belajar dulu ya teman-teman, hanya belajar dulu 2 jenis pertanyaan. Yang pertama adalah yes no question ya, yes no question, yes atau no question ya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana membuat pertanyaan yes no question ya, mungkin teman-teman ada yang belum ngerti apa itu yes no question. Yes no question teman-teman adalah pertanyaan yang bisa dijawab dengan yes atau no ya teman-teman. Nah, jadi misalnya, apakah kamu pergi ke Binjai kemarin? Nah gitu teman-teman. Apakah kamu bekerja kemarin? Ya contohnya. Oke. Did plus subject plus verb 1. Nah, gini teman-teman rumusnya ya. Jadi pakai did di depannya, pakai subject, ya tambah subject, tambah verb 1. Ya, ingat ya, verb 1 itu verb yang pertama ya, bentuk presentnya. Ya, verb 1 bukan verb 2. Kenapa teman-teman? Karena di sini sudah dimulai dengan, nah verb 2-nya sebenarnya di sini. Ya. Ya teman-teman, tapi di sini ini kita katakan bukan verb ya, bukan full verb. Ini adalah apa? Auxiliary verb. Ya, kata bantu. Ya, kata bantu, kata kerja bantu. Ya, jadi kata kerja bantu itu kita ambil bentuk yang kedua di sini. Jadi did, di sini dia kembali ke verb 1. Did tambah subject tambah verb 1. Nah, contohnya misalnya, apakah kamu ke Binjai kemarin? Did you ini subject, go to Binjai yesterday? Nah, gitu teman-teman ya. Did you go to Binjai yesterday? Oke, bagaimana teman-teman? Apakah kamu menelepon aku tadi malam? Apakah kamu menelepon aku tadi malam? Did you call me last night? Nah, gitu teman-teman ya. Apakah kamu menelepon aku tadi malam? Did you call me last night? Apakah ayahmu
mengatakan sesuatu padamu tadi malam? Apakah ayahmu mengatakan sesuatu padamu tadi malam? Ayahmu. Did ayahmu, your father, tell you something? Anything, anything. Did your father tell you anything? Apakah ayahmu mengatakan kepadamu sesuatu tadi malam? Tadi malam, last night. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Ini untuk positif ya, untuk pertanyaan yang positif. Oke. Nah, kalau yang negatifnya teman-teman, pertanyaan yes no, tapi bentuk negatif. Itu gimana teman-teman? Ya. Didn't. Tambah subjek, tambah verb one. Nah, ya. Kalau negatifnya gini teman-teman, didn't di depannya, terus tambah subjek, tambah verb one. Ya, tidakkah kamu bekerja kemarin? Tidakkah kamu bekerja kemarin? Tidakkah? Didn't you work yesterday? Oke, tidakkah kamu bekerja kemarin? Nah, gini teman-teman ya. Tidakkah kamu bekerja kemarin? Didn't you work yesterday? Oke, teman-teman. Oke, bagaimana kalau menjawabnya? Ya, maksudnya saya bekerja kemarin. Yes, I did. Nah, ini jawaban singkat ya teman-teman. Jadi lihat dari pertanyaannya, didn't you, tidakkah kamu bekerja? Ya. Jadi jawabannya yes, I did. Ya, hati-hati teman-teman. Arti di sini yes, I did bukan berarti iya saya tidak bekerja, bukan. Maksudnya iya saya bekerja. Hati-hati ya, bahasa Indonesia kan. Tidakkah kamu bekerja kemarin? Iya. Maksudnya iya tidak bekerja. Oke, but in English, dalam bahasa Inggris nggak boleh gitu. Kalau bilang tidak, iya tidak bekerja, bukan yes jawabannya no. No, I didn't. Tidak, saya tidak bekerja. Gitu. Tapi kalau saya bekerja, jawabannya yes, I did. Ya, jadi jangan sampai terjebak ya teman-teman dengan pola bahasa Indonesia. Ya, oke. Ya, jadi ini adalah bentuk pertanyaan yes no question. Ya, yes, no. Ya, yes no question. Positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini. Paham teman-teman? Nah, satu jenis pertanyaan lagi teman-teman ya. Yang satu ini yang disebut dengan open-ended question teman-teman. Nah teman-teman, yang open-ended question ya, jenis pertanyaan open-ended question ya, pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya ya, question words ya. Teman-teman masih ingat ya question word itu apa teman-teman? Question word itu kata tanya teman-teman ya, seperti contohnya misalnya where, di mana, when, kapan ya, why, kenapa, apalagi teman-teman, who, siapa, nah dan sebagainya. Ini disebut dengan apa teman-teman? Question words ya, question words, kata tanya ya teman-teman. Jadi ini disebut dengan question word. Oke teman-teman. Nah jadi
Pertanyaan berikutnya atau sekarang ini yang kedua, ini pertanyaan yang kedua, jenis yang kedua adalah open-ended question. Adalah pertanyaan yang dimulai dengan question word, kata tanya. Dan pertanyaan jenis ini tidak bisa dijawab dengan apa teman-teman? Dengan yes no, nggak bisa. Ya. Nah biasanya jenis pertanyaan ini teman-teman, ini yang digunakan oleh para manajer HRD, ya, manajer HRD, ya, Human Resources Development. Ya, jadi tentang personalia. Jadi pada saat dia manajer ini, ya, merekrut, menginterview, ya, teman-teman. Kalau nanti teman-teman mencari kerja, itu siap-siap untuk bertanya. Bukan jawaban yang yes no, karena ditanya pakai jenis ini, ya. Misalnya di mana kamu sekolah, kapan kamu tamat dari fakultas ini misalnya, ya. Ya. Oke, jadi jenis yang ini. Oke teman-teman, lihat. Nah teman-teman, ya ini rumusnya, coba perhatikan teman-teman. Question word. Nah ini salah satu dari sini, ya. Tambah did, tambah subject, tambah verb one. Oke teman-teman. Nah, contoh, ya. Contoh kita mengatakan, di mana kamu membeli buku ini? Di mana kamu membeli buku ini? Itu teman-teman, ya. Di mana kamu membeli buku ini? Nah, bagaimana teman-teman buat pertanyaannya, ya? Tinggal teman-teman perhatikan aja nih rumus ini, ya. Jadi teman-teman, sarannya Sir Nusradin, teman-teman harus menghafal ini. Ya, rumusan ini harus dihafal. Ingat ya, question word, kata tanya, tambah did, tambah subjeknya, ya, tambah verb one, bukan verb two. Kenapa teman-teman nggak verb two? Karena di sini sudah ada verb two-nya di sini, did. Nah, jadi nggak boleh ada double, ya, ada double verb two dalam satu kalimat. Oke teman-teman. Nah, jadi ya, di mana? Bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Where, ya. Tambah did, where did. Kamu, subjeknya adalah you. Where did you? Verb-nya membeli, ya, buy buku ini, this book. Gitu teman-teman ya. Jadi di mana kamu membeli buku ini? Where did you buy this book? Jam berapa kamu menelepon aku tadi malam? Gimana teman-teman? Ya. Jam berapa? Jam berapa? Ya. Kamu menelepon tadi malam. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, jam berapa kamu menelepon aku tadi malam? Gimana teman-teman? Ya, jam berapa kamu menelepon aku tadi malam? Ya, kita mulai dari sini ya teman-teman ya, dari question word-nya. Question word-nya jam berapa, what time. Ya, what time. Tambah apa teman-teman? Tambah did. What time did. Subjeknya you. Menelepon, call me tadi malam, plus
last night. Nah, oke teman-teman, ya. What time did you call me last night? Jam berapa kamu menelpon aku tadi malam? What time did you call me last night? Oke teman-teman. Nah, sekarang yang bentuk negatifnya ya teman-teman. Teman-teman. Jadi kalau negatifnya tinggal di sini did, di sini tambah not. Ya, did tambah not disingkat jadi didn't. Ya teman-teman, didn't. Nah, jadi mungkin teman-teman mau nanya ya, kenapa kamu tidak menelepon aku tadi malam? Ya. Kenapa kamu tidak meneleponku tadi malam? Nah, gimana teman-teman ya? Kenapa kamu tidak meneleponku tadi malam? Ya, oke teman-teman, lihat saja nih rumusnya. Ya, perhatikan, dihafal rumusnya. Question word, kata-katanya, tambah didn't, tambah subject. Ya, subjek. Subjeknya bisa kamu, dia, paman saya, ibu saya, mereka. Ya, itu sebagai subjeknya teman-teman. Ya, kenapa kamu tidak mau menelponku tadi malam? Kenapa? Apa bahasa Inggrisnya kenapa teman-teman? Why? Ya, why? Ya, why? Why didn't, lihat rumusnya, didn't you call me last night? Ya, why didn't you call me last night? Kenapa kamu tidak menelponku tadi malam? Why didn't you call me last night? Nah, di sini teman-teman lihat ya, call-nya ya. Dia kembali ke verb one. Ya, karena sudah di sini sudah kita gunakan verb to-nya di sini ya, didn't. Ini bentuk verb to atau bentuk past ya dari don't. Ya, jadi don't itu untuk sekarang present, tapi untuk past simple-nya kita gunakan didn't. Nah, teman-teman ya. Jadi jangan why don't you. Jadi yang benar adalah why didn't you call me last night? Kenapa kamu nggak nelfon aku tadi malam? Nah, begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah belajar bagaimana buat pertanyaan yes no question. Ya, yes no question tadi dimulai dengan huruf pakai did dulu ya. Misalnya did you go to Binjai yesterday? Nah, gitu ya. Negatifnya didn't you work yesterday? Tidakkah kamu bekerja kemarin? Nah, itu yes no question. Nah, sekarang ini adalah open ended question. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan yes atau no. Oke, teman-teman? Paham sampai di sini, teman-teman? Ya? Oke. Perhatikan, teman-teman. Jadi semua ini yang Sir Nusraini baru jelaskan pada teman-teman, ini kita menggunakan kata kerja ya, full verb. Ya, seperti tadi ada kata apa? Pergi, go. Ya, yang keduanya adalah went. Ya. Terus ada kata misalnya work. Ya, kalau work itu teman-teman work. Ya, work. Work. Nah, kalau yang bekerja teman-teman, ya lihat verb one-nya work biasa, verb 2-nya tambah ed, verb 3-nya tambah ed. Nah, yang ini teman-teman, ini disebut dengan apa? Regular verb. Ya, regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Maksudnya perubahannya itu beraturan, ya, sesuai dengan waktunya. Ya, tensisnya. Jadi
Untuk verb 2 dia tambah ed, untuk verb ya, verb ini ketiganya tambah ed. Oke. Nah, jadi teman-teman ya mungkin bertanya bagaimana kita tahu bahwa ini adalah regular verb dan ini adalah irregular verb. Nah, untuk irregular verb teman-teman, ya itu kurang lebih ada 300-an gitu ya. Itu harus dihafal teman-teman ya. Tapi ya nggak usah semuanya dulu, pelan-pelan ya, sedikit-sedikit ya. Satu hari mungkin 2 kata kerja. Ya, jadi dihafal itu teman-teman verb satunya apa, verb 2, verb 3-nya apa. Ya, contohnya misalnya kayak tadi go, went, gone, do, did, done. Itu yang irregular. Sedangkan yang regularnya contohnya misalnya work. Jadi di luar yang 300-an tadi irregular verb, di luar itu pasti dia regular. Itu teman-teman ya. Jadi lebih bagus kita hafal yang irregular verb ini, sudah hafal. Nah, di luar daripada itu pasti dia regular verb yang pakai ed. Ya. Seperti kata want, wanted, invite, mengundang, invited, dan sebagainya, teman-teman. Oke? Nah, jadi ini rumus-rumusan ini khusus kita gunakan kalau dia menggunakan ada verbnya di situ ya. Verb maksudnya verb full verb, kata kerja utama, ya. Nah, tapi kalau tidak ada verbnya di situ, ya teman-teman, misalnya kita ingin menanyakan, misalnya, di mana kamu kemarin? Di mana kamu kemarin? Ya, di mana? Ya, di mana kamu kemarin? Ya. Kemarin. Nah, teman-teman, ya. Coba perhatikan di sini, teman-teman. Nah, Sir Nusradin mau tanya di sini, di mana kamu kemarin? Ini ada kata kerjanya nggak di sini, teman-teman? Ada nggak? Jawabannya tidak ada kata kerja di sini. Di mana kamu kemarin? Nah, kemarin ini kan keterangan waktu, teman-teman, ya. Jadi jenis pertanyaan seperti ini teman-teman, ya, ini tidak berlaku dengan rumusan yang ini teman-teman. Karena rumusan ini tadi yang saya berikan pada teman-teman itu pada saat dia menggunakan verb, ada full verb atau main verb di situ ya, kata kerja utama. Di sini nggak ada. Di mana kamu kemarin? Jadi ini adalah to talk about situation in the past. Ya, jadi ini bicara tentang keadaan di masa lampau. Sedangkan yang tadi, this one to talk about action in the past. Jadi yang tadi kita bicara action. Nah, action itu kita ketahui ada actionnya itu menggunakan verb, kata kerja. Nah, jadi kan tadi kan ininya apa namanya definisinya itu adalah maksudnya penggunaannya itu past simple. Ya, we use past simple to talk about ya, the action or situation in the past. Nah, jadi perbuatan atau kondisi yang telah lalu. Nah, jadi ini tadi kita bicara tentang action, perbuatan, ini rumusnya. Nah, tapi kalau untuk kita mencari situation tentang keadaannya, nggak boleh teman-teman. Jadi ini gimana? Di mana kamu kemarin? Itu harus dijawab, harus diterjemahkan. Where were you yesterday? Ya, where were you yesterday? Jadi jangan teman-teman, di mana kamu kemarin? Where did you yesterday? Salah. Jadi jangan semua pakai did. Semua bertanya pakai did. Semua pakai did. Salah itu teman-teman. Ya, hati-hati. Pada saat kita menggunakan verb, kata kerja, yes, kita gunakan did. Tapi di sini contohnya di mana kamu kemarin? Where were you yesterday? Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk masalah ini ya yang tidak menggunakan verb, oke, nanti Sir Nusradin akan membuat video berikutnya ya, terpisah ya.
karena terlalu panjang untuk dibuatkan dalam satu video. Oke teman-teman, oke paham? Oke, I think that's all for today. Ya itu saja untuk hari ini. I hope you understand, I hope you learn a lot ya from my explanation. Oke, teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar senantiasa nanti akan mendapatkan pemberitahuan dari saya tentang video-video yang terbaru. Oke, good luck, bye bye.